all the time. Amen. All the time. Sekali lagi. God is good. All the time. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amen. Kembali. Ya, adik-adik yang sekolah minggu yang mau beribadah sore hari ini di minggu sore, mungkin bisa ada di tempat di depan, dan kita sama-sama mendoakan buat anak-anak kita, adik-adik kita, generasi depan, masa depan, tiang-tiang gereja. Kami berdoa buat anak-anak kami ini Tuhan. Kami percaya berkat kasih setiamu terus menyertai kehidupan mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi, memberkati, menuntun anak-anak ini Tuhan, untuk mereka boleh Tuhan semakin hari semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka semua Tuhan. Baik itu hikmat, kepintaran, kecerdasan Tuhan, pertumbuhan yang kesehatan, semuanya Tuhan limpah-limpahkan atas anak ini Tuhan. Engkau berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan, mata pencarian mereka semuanya Engkau berkati Bapa, berikan kesabaran, berikan mereka Tuhan, juga kedua orang tua mereka Tuhan, mata pencarian mereka semuanya Engkau berkati Bapa, berikan kesabaran mengenal Engkau Tuhan. Mereka Tuhan, agar mereka boleh Yesus, guru sekolah minggu yang ada, biarlah kiranya Tuhan guru-guru sekolah minggu ini berikan hikmat, pewahyuan sehingga mereka boleh mengajar anak-anak ini Tuhan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak ini sekali lagi di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat belajar tentang Tuhan Yesus, adik-adikku. Kami hadir di tempat ini Tuhan, membawa hati kami, pikiran kami, akal budi kami, untuk menyembah Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Nyanyikan, ku angkat hatiku, ku angkat. Satu sembah, ku puji, ku rasa
seperti Maria yang duduk dengan kamu Tuhan. Seperti yang katakan kepada Maria, dia mengambil yang terbaik. Mau duduk lagi Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kami mau memperoleh kebijaksanaan itu.
Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bila mana kami boleh ada sampai di hari ini karena anugerah Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, kekal, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur kami boleh memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tiada yang lain Tuhan. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau berlutut di hadapan-Mu, karena Engkau satu-satunya andalan kami. Di saat kami mengalami badai kehidupan, ada Yesus bersama kami. Di saat kami mengalami penindasan, ada Yesus yang ada di dalam setiap langkah kami. Itu iman kami Tuhan. Sampai saat ini kami percaya Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua Tuhan. Tempat ini dengan kuat kuasa darah Tuhan. Engkau pagari dengan pagar kudus Tuhan. Dan Engkau bentengi dengan malaikat surgawi Tuhan. Biarlah damai sejahtera mengalir di tempat ini. Dan sukacita lewat kebenaran firman Tuhan menghampiri, bahkan memenuhi setiap hati, bahkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, yang hari ini Tuhan utus untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hamba yakin dan percaya, hamba di bawah keterbatasan, ketidakmampuan Tuhan, tetapi hamba yakin dan percaya Engkau akan memakai bibir lidah hamba-Mu, karena kami yakin dan percaya ada maksud dan tujuan Tuhan untuk memberkati kami lewat hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menikmati firman Tuhan yang manis dan lembut itu, yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya, kita semua sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya di sepanjang bulan November ini? Ini adalah akhir dari bulan November. Selalu mengalami sukacita, amin. Lambaikan tangannya yang mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan, sehingga beroleh di hari ini saya diberikan kesempatan untuk Tuhan, sehingga beroleh di hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu, untuk kita sama-sama memberkati dan saling berkati kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, kalau mungkin Bapak Ibu melihat saya di pelayanan-pelayanan sebelumnya, saya sebagai WL ya, dan hari ini saya berdiri di sini dengan seizinnya Tuhan lewat Pak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk menyampaikan firman ini, atau di bulan-bulan ini tentang penguasaan diri di saat pencobaan.
Bapak Ibu, mungkin singkatnya ada sebagian berapa persen dari jemaat yang sudah mengenal saya secara mungkin dari nama saja, karena mungkin saya beberapa kali berapa bulan di tempat ini juga sudah mulai aktif lagi pelayanan di tempat ini. Namun jikalau ada yang masih belum mengenal, maka saya akan mau perkenalkan diri supaya saya lebih disayang lagi di tempat ini dan kita sama-sama jadi berkat. Perkenalkan, nama lengkap saya Julie Manhau. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Nia Selatan. Di sana saya adalah backgroundnya alumni dari Sekolah Tinggi Teologi, salah satu di Batu Malang di sana. Dan memang saya beberapa tahun yang lalu juga saya melanjutkan studi S2 saya. Sudah selesai secara materi 2 tahun. Namun untuk penyelesaian tesis sempat mengajukan tesis untuk bab 1, tapi lagi ada kendala sehingga masih belum selesai Bapak Ibu, dan saya lagi berusaha bagaimana untuk tahun ke depan saya menyelesaikan tesis saya. Dan kebetulan kemarin saya ngobrol dengan saudara Yusnidar. Nanti kalau Tuhan mengizinkan, nanti saya akan, karena saya S2-nya di Batu Malang, saya berencana untuk pindah ke kampusnya Immanuel yang ada saudara Yusnidar. Dan semoga Tuhan berkati dan berjalan dengan baik. Dan saya akan percaya biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Anak pertama cewek, sudah menikah. Anak kedua juga cewek. Dia adalah seorang hamba Tuhan juga, dan sekarang sudah menyelesaikan vikarisnya yang ke-3 tahun. Dan nanti di tanggal 5 Desember ini akan pentabisan pendetanya. Karena memang kalau di Nia sana itu di Sinode BNKP, kalau sudah tamat S1 pun, walaupun kamu punya pengalaman segala macam berapa tahun, harus tetap lewat vikaris selama 3 tahun. Jadi 3 tahun itu dihitung dari Cafik 1, Cafik 2, Cafik 3, terus Vikar 1, Vikar 2. Dan selesai ujian segala macamnya, kemudian ditabiskan nanti di tanggal 5 ini Desember, kakak saya nomor 2 akan ditabiskan menjadi seorang pendeta. Dan yang ketiga juga cewek juga, alumni teologi juga, pendeta, dan sudah menikah. Suaminya angkatan laut dan sekarang bertugas di kota Kupang. Dan keempat, saya secara pribadi hamba Tuhan juga, dan kita semua sama hamba Tuhan, amin. Ya, dan yang kelima cowok, saya anak keempat tapi anak pertama laki-laki, dan yang kelima anak laki-laki juga, sekarang ada di Jakarta, sudah menikah. Ya, jadi dia lebih duluan menikah dari saya. Jadi minta bantu Bapak Ibu kalau ada jodoh bisa. Ya. Jadi sekilas perkenalan dari saya Bapak Ibu, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan di mana di tempat ini saya sangat diterima. Saya merasakan atmosfer sukacita dari Tuhan bila bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, langsung saja Bapak Ibu, sesuai dengan tema atau judul pembahasan yang akan menjadi berkat untuk kita di hari ini tentang penguasaan diri di saat pencobaan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita masuk di dalam pembahasan atau topik kita di dalam bulan-bulan ini tentang penguasaan diri di saat pencobaan, ya, kalau kita ketahui bahwa penguasaan diri itu sebenarnya diambil dari bahasa Inggrisnya, yaitu self control, atau kalau kita terjemahkan secara langsung itu berarti bertahan diri. Katakan bertahan diri. Ya. Jadi self control yang artinya bertahan diri, yang hal ini pun diambil daripada Roh Kudus, ya, yang dikatakan buah yang terakhir atau unsur yang terakhir di dalam pembuahan Roh Kudus, di mana di dalam kehidupan kita ini ternyata sebagai anak-anak Tuhan, tanpa kita sadari pun, ya, kita memiliki buah Roh Kudus, ya. Antara lain ada cinta kasih, ya, ada panjang sabar, ada setia, semuanya. Dan kesembilan yaitu dikatakan penguasaan diri atau self control atau bertahan diri.
Dan inilah yang akan menjadi berkat bagi kita dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan minggu akhir di bulan November ini, tentang pentingnya kita harus menjaga atau pentingnya kita harus memiliki penguasaan diri di dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan atau pencobaan-pencobaan yang sedang kita jalani dan yang akan kita jalani, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa penguasaan diri atau self control adalah salah satu ciri atau karakter yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan terlebih-lebih kita sebagai orang yang mengaku bahwa kita adalah saksi Kristus, ya. Jadi kita lihat bahwa apa yang diberikan oleh Allah di dalam dunia ini kepada kita, apakah kurang baik, saudara? Begitu sangat amat baik. Tapi karena terlalu baik, terkadang kita sebagai manusia seringkali kita salah pergunakan, betul? Ya. Terkadang kita menahan diri untuk tidak mau menerimanya. Saya sudah cukup baik kok, ya. Jadi bertahan diri sekalipun itu karunia Tuhan diberikan kepada kita, kita juga banyak alasan, ya. Kita tidak mau terima, ya. Tetapi ada pun juga sebaliknya, orang nggak tahan, dia mau makan semua. Apa-apa dia mau makan semua. Orang tidak tahan diri atau orang tidak tahan nafsu, itu cepat mati, saudara. Ya, hati-hati. Biasanya kalau nafsu itu biasanya secara umum dia itu lebih ke cenderung gak baik atau benar baik. Yang gak baik ya, jelek, ya. Tapi kalau nafsu baik itu boleh gak? Kalau nafsu baik itu boleh gak? Boleh dong. Tahan nafsu untuk kepada sesuatu yang baik itu harus nggak dilakukan ya anak Tuhan? Harus pastinya, ya. Jadi nanti kedepannya tentang penguasaan diri di dalam menghadapi problem kehidupan kita. Namun sebelum kita masuk jauh lebih dalam lagi, saya akan memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu supaya kita lebih luas lagi untuk mengerti apa sih penguasaan diri di dalam pencobaan itu, ya. Pertanyaannya nih simple aja Bapak Ibu, dan saya minta tolong Bapak Ibu bisa bantu jawab. 100 dipotong 1 itu hasilnya berapa Bapak Ibu? Betul. 100 dipotong 1 hasilnya berapa? 0. Ada yang jawab 99 angkat tangan. Yang 0 angkat tangan. 0. Oke. Jadi 100 dipotong 1 tergantung nih. Kita mikir dulu, tergantung kita mau motongnya dari mana nih. 100 1 0 0 kalau kita motong ke depannya jadi hasilnya 0, saudara. Ya. Jadi 100 dipotong 1 menjadi 0 atau 0. Kamu berbuat baik 100 kali, sekali berbuat jahat atau berbuat salah. Secara khusus untuk suami istri nih, ya. Saya mau bawa ini kepada suami istri, ya. Tiap hari istri masak, tapi suatu hari gosong, ya. Suaminya ngamuk, kamu nih selamanya gosong. Kapan gosongnya? Cuma sekali loh gosongnya. Tapi yang baik-baik itu dilupain semua. Makanya 100 potong 1 tinggal 0, saudara, ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam menyoroti sesuatu hal, ya. Kalau kita tidak memperhatikan yang utama itu atau yang terutama, tidak lepas dia mempertahankan itu, yang terutama itu tidak dipertahankan, baik iman atau kepercayaan atau kebenaran itu sendiri, kita cuma sekali melanggar, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan lain di mana kita menjadi kosong seutuhnya sama sekali. Itulah yang dinamakan 100 dipotong 1 kosong. Oke, Bapak Ibu sudah pintar, kita semua pintar-pintar. 100 potong 1 udah jawabannya benar, kosong. Pertanyaan kedua nih, kalau 100 potong 100 berapa? 100 potong 100 0.
Benar? Ada jawaban yang berbeda? 100 potong 100. 100 potong 100 berapa, saudara? Benar. No, tidak salah. Tetapi adakah yang berani 100 potong 100 hasilnya 100? Artinya begini, saudara. Ya. Kalau kita mempertahankan diri di dalam Kristus Yesus, di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, kita akan lengkap kok. Kalau kita bisa mempertahankan iman kita benar, sekalipun kita kehilangan apapun, kita tetap utuh, saudara. Ya, kita tetap utuh. Kita akan lengkap dengan sempurna. Apapun tidak akan menjadi pengganggu kita. Firman Tuhan kita akan bersama-sama buka di dalam Roma pasal 8 ayat 35, bisa ditampilkan di depan. Apa yang akan kita takuti ketika kita berada di dalam pencobaan? Kita sama-sama baca 2-3 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Stop sampai di situ aja. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 35, siapakah yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Kristus Yesus? Adakah? Tidak ada, saudara. Tidak ada satupun. 100-an hilang, kamu bangkrut, hilang sama sekali, Tuhan akan tetap ada bersama dengan kamu. Amin. Kita akan melihat ada beberapa banyak sebenarnya tokoh-tokoh di dalam Alkitab, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, tentang bagaimana seorang hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan tetap memiliki penguasaan dirinya di dalam berbagai pencobaan-pencobaan. Saya mengangkat satu tokoh, yaitu tentang tokoh seorang Ayub, ya. Tokoh seorang Ayub adalah seorang pemuda yang merupakan salah satu kenyataan yang benar untuk kita dapat ambil menjadi figur kita di dalam melayani Tuhan, di dalam kita akhirnya memiliki penguasaan diri yang benar. Dimana kalau kita melihat bahwa kehidupan Ayub ini adalah begitu sangat luar biasa, saudara. Kita melihat bagaimana dia digoda oleh iblis pada waktu itu, ya. Apa yang terjadi? Anaknya mati, ya. Semua menyusul dengan apa yang dia punya, saudara, hilang. Unta hilang, lembu hilang, kambing hilang, binatang apapun semua itu hilang. Rumah dan lain-lain pun hilang. Habis, semua diambil oleh iblis, saudara. Iblis memuji dia, tapi dia mempertahankan imannya. Ada self control yang penting yang dia pertaruhkan di dalam dirinya kepada Tuhan, ya. Dia tidak mengambil keputusan untuk menjalankan kehendaknya sendiri, untuk melepaskan dia dari pencobaan-pencobaan yang ia alami. Tapi kalau kita melihat dalam kehidupan kita zaman saat ini, banyak sekali orang yang mengambil keputusan untuk salah, keputusan yang salah maksudnya, ya, untuk menyalatkan apa yang tinggal dalam hidup mereka. Menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita, sebenarnya kalau kita mikir, ya, kalau Tuhan mau ambil, apakah kita bisa mempertahankan apa yang mau diambil Tuhan oleh kita? Tidak ada, saudara. Tidak ada satupun yang bisa kita pertahankan kalau Tuhan sudah berkehendak dan ambil semua yang kita miliki. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Tidak bisa. Kalau Tuhan tidak memperbolehkan, tidak ada sesuatu pun yang bisa diambil dari kita. Amin. Ya, jadi tetap bertahan. Harus memiliki self control, penguasaan diri, bertahan diri di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Sesekali sesuatunya diambil, itu pun sudah Tuhan perbolehkan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kita tanya sekarang, apa yang tidak diambil oleh Tuhan dari Ayub? Dia kehilangan semuanya, apapun. Bahkan istrinya pun kasih tahu ke Ayub. Dia katakan apa, saudara? Dia bilang, goblok kau, ya. Gak perlu kau kutuk-kutuk siapa, ya. Kutuk Allahmu saja. Berkatnya semua diambil kok daripada kamu. Istri anak kamu mati, semua harta kamu habis, ya.
Tetapi apa yang menjadi respon Ayub di dalam menjalani hidupnya, imannya kepada Tuhan? Ya, Ayub tetap mempertahankan self controlnya, penguasaan dirinya. Dia mempertahankan dan mengendalikan. Dia punya pikiran, dia punya pendapat, dia punya pemilihan. Mempertahankan Allah yang kupilih di dalam kehidupannya. Istrinya bilang, jangan lagi percaya, kutuk saja Allah kamu, biarpun kamu mati, ya, juga lebih baik kok, kata istrinya. Karena kenapa? Dia masih bisa ngutuk Allahnya. Saking segitunya, saudara. Jadi begitu sangat penting bahwa dalam menjalani setiap proses kehidupan kita, kita penting memiliki self control yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Ada satu cerita di mana ini adalah seorang orang Kristen juga, ya, pasti ada aja manusia ya heran, banyak iri hatinya, bermacam-macam lah, ya. Dia punya punya musuh. Di seberang sana tuh musuhnya dia musuhi. Tapi sebenarnya bukan musuhnya, tapi dia musuhi. Ya karena musuhnya ya jadi dimusuhi, ya. Tapi yang di sana itu, di seberangnya itu sangat diberkati oleh Tuhan, saudara. Sangat diberkati oleh Tuhan. Ya. Akhirnya dia musuhi, ya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, ya. Dia berdoa kepada Tuhan begini. Tuhan, saya tuh setengah mati Tuhan melayani Tuhan. Saya setengah mati berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan gak dengar. Tapi yang di sana itu loh, kenapa Tuhan berkati? Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia musuhi musuhnya, dan kemudian dia musuhi Tuhan. Luar biasa, ya. Kemudian ketika dia berdoa, itu kemudian malaikat Tuhan bilang kepada dia, singkat cerita, malaikat Tuhan bicara dengan dia, "Hei, kemarin kamu berdoa, ya, kemarin kamu berdoa toh, Tuhan sekarang mau ambil ketetapan kepada kamu, ya, Dia akan memberkati engkau, maka minta apa saja, maka Tuhan akan berkati." Senang dia dengar hal itu, ya, dia senang. Betul ya? Iya, betul. Engkau akan diberkati, tapi ada syaratnya, kata malaikat kepadanya. Apa syaratnya? Enggak apa-apa, kasih aja. Yang penting saya diberkati. Saya lebih dari orang yang sana itu, ya kan? Ya, ya. Kemudian dia bilang, malaikat itu bilang kepadanya, bagaimana? Apa yang kau minta? Ya udah sebentar, saya akan pikir-pikir dulu nih. Saya meminta apa? Tolong berikan saya kesempatan 2 hari. Kemudian malaikat itu kembali lagi kepada dia suatu hari. Kamu mau minta apa? Sudah siap? Ya sudah. Apa yang kau minta? Katanya saya mau diberkati setengah mati. Ya, saya mau diberkati setengah mati. Ya, supaya apa? Dia lebih dari orang di sebelah sana itu. Ya, saudara, beda tipis ya. Setengah mati dengan mati. Ya. Sesak. Hati-hati saudara. Dia mau diberkati lebih dari setengah mati karena dia melihat orang lain diberkati dan dijadikan musuhnya, dan dia mau terlihat lebih dari musuhnya. Kalau kita melihat secara luas riwayat Yusuf tadi, Bapak Ibu, pembahasan kita hari ini kita akan lebih banyak mengambil tokoh dari seorang Yusuf, ya, karena bagi saya self controlnya seorang Yusuf adalah hal yang luar biasa yang patut kita angkat jempol untuk kita bisa belajar bersama-sama. Bapak Ibu bisa nanti belajar dari Kejadian pasal 39 sampai dengan ke-50, ya, bercerita tentang bagaimana perbuatan Allah di dalam kisah seorang Yusuf. Ya, tokoh Yusuf ini adalah salah satu tokoh yang sudah tidak asing lagi dan yang harusnya mudah kita ingat secara khusus untuk pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, ya. Ya, bagaimana pada waktu seorang Yusuf pemuda menahan nafsunya untuk tidak mau digoda, ya, oleh ibu mertuanya, ya. Dan ibu mertuanya pada waktu itu melihat seorang Yusuf adalah seorang yang cakep,
pintar lagi, anak Tuhan lagi, dipercaya lagi oleh suaminya. Pada waktu itu seorang yang diberkati Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ciptaan Tuhan amat sangat indah dan cantik dan ganteng kita semua. Ada yang merasa tidak cantik, ada yang merasa tidak ganteng di tempat ini. Ya, kita semua indah Tuhan di dalam Tuhan. Namun sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu Bapak Ibu tentang secara ekologi ya. Kita akan belajar secara ekologi bahwa titik pertama yang penting untuk kita pahami di dalam firman Tuhan ini adalah bahwa segala sesuatu sebenarnya adalah ciptaan Allah, amin. Ciptaan Allah, milik Allah, baik adanya. Jadi jangan boros-boros saudara kalau Tuhan mau berkati kita. Jangan pakai sesenangnya sendiri saudara, karena Allah itu sungguh sangat amat baik dan sangat indah. Kita harus mengaku akan hal itu. Ya, segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi segala sesuatu itu berasal atau datang dari Allah. Tidak ada jeleknya sama sekali saudara. Ya, hanya saja karena manusia sudah berdosa, ya itulah jeleknya. Ya, macam-macam itu semua. Ada dengki segala macam ini itu. Ya, yang akhirnya dosa itu kemudian membawa penyakit ke dalam dunia, merusak ciptaan Allah. Ya, jadi di samping pembahasan kita tentang self control ya, yang saya mau kemukakan di sini ada satu hal dan yang sangat penting ya, yaitu agar kita bisa dapat mengkontrol diri kita dalam hal memperlakukan diri kita terhadap apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan atur, apa yang Tuhan beri, dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan mengkritik sekalipun. Jangan embel-embel kamu mengambil maha campur tangan Tuhan dan sebagainya saudara. Ya. Jadi kita harus benar-benar kalau hidup di dalam Tuhan harus benar-benar memiliki penguasaan diri. Ya. Jadi sebenarnya di dalam pendirian Alkitab ya atau teologi ya, ada dua orientasi manusia yang terpenting dan yang memisah segala sesuatu yang Bapak Ibu perlu ketahui untuk Bapak Ibu tahu apakah saya sudah memiliki fokus kepada Allah atau tidak, atau memiliki penguasaan diri di dalam pencobaan. Yang pertama yaitu kita harus konsentrasi atau memusatkan segala sesuatu di dalam Tuhan, atau kita harus theosentrik. Kalau bahasa kerennya itu dalam Alkitab secara teologi theosentrik, kita harus berfokus kepada Tuhan. Dan yang kedua yang pertama kita harus theosentrik kepada Tuhan ya. Kalau kita tidak theosentrik kepada Tuhan ya, kalau kita tidak theosentrik kepada Tuhan, maka kita yang tadi tidak theosentrik kepada Tuhan akan berubah haluan, bertolak kepada antroposentrik, atau kita berfokus kepada diri kita sendiri ya. Kalau kita berada di dalam ciptaan Allah, kamu dicipta sekalipun kita berdosa ataupun kita sudah diselamatkan, ya tuh kita harus tetap hati-hati. Kita harus tetap theosentrik atau berfokus atau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan ya. Jangan-jangan karena saya sudah diselamatkan, saya bisa mengatur diri saya sendiri kok, ya kan? Nggak bisa. Kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak theosentrik kepada Tuhan, atau kalau kita tidak fokus kepada Tuhan secara murni, maka fokus kita kepada Tuhan itu sebenarnya ada dua macam Bapak Ibu ya. Yang pertama theosentrik, benar-benar theosentrik. Yang kemudian theosentrik palsu ya. Seolah-olah, tapi nyatanya seolah-olah kita berada di tengah-tengah ya. Kita berdasarkan segala sesuatu dari manusia, kemudian bersandar kepada Tuhan dan bermaksud untuk mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Itu mustahil saudara ya. Karena di mana kita bertolak ya, kita putar kemana-mana, akan kembali lagi kepada asal usul kita. Saya yang paling penting,
Ya, saya yakin bahwa kita di tempat ini kita tidak seperti ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita adalah tujuan kita setiap hari datang kepada Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu supaya kita berfokus kepada Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita melihat bahwa banyak anak Tuhan di luar sana tertipu, banyak anak Tuhan di luar sana menipu dirinya sendiri. Dia berawal dari berfokus kepada Tuhan atau teosentrik kepada Tuhan, kemudian bersandar pada dirinya sendiri dan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Ya, siapa kamu? Oh, saya orang berdosa. Ya, dan saya sudah diselamatkan, puji Tuhan. Oke, betul. Ya, nah sekarang bagaimana? Ya, Tuhan perlu saya. Maka saya harus memperlakukan diri sebaik-baiknya, berdoa, berpuasa, memberi persembahan, giat belajar, bekerja. Untuk apa? Supaya saya diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dari Tuhan, saya yang lengkapi kok. Saya kan rajin berdoa, saya rajin pelayanan. Itu artinya apa, saudara? Kita bukan teosentrik murni, tidak berfokus sepenuhnya kepada Tuhan. Kita palsu, semi-semi, separuh di dalam tulangnya, di dalam tulang fokus teosentrik tadi kepada Tuhan, ternyata ada di dalamnya antroposentrik atau berfokus kepada diri sendiri. Ya. Ada juga di satu sisi, ya, dia bersandar kepada Tuhan, ya, supaya apa? Supaya diberkati oleh Tuhan. Yang tadi yang pertama bersandar pada diri sendiri, kenapa? Dia kerja sama Tuhan. Tuhan, kalau tanpa saya, Tuhan gak sempurna nih, ya. Jadi saya yang melengkapi Tuhan, ya. Ya, saudara-saudara, apa-apaan itu kalau kita seperti itu di hadapan Tuhan, ya. Seolah-olah kita itu yang sangat-sangat penting dibutuhkan oleh Tuhan. Ya, saya yang kerja kok, saya yang nyumbang kok, bla bla segala macam. Kalau bukan saya segala macam. Di sini kita melihat bahwa yang kita depankan itu adalah ternyata akunya, egonya, antroposentrinya, bukan teosentrinya lagi. Ya, jadi hati-hati saudara di dalam kehidupan kita. Ya, jadi perlu kita sama sekali untuk menguasai diri, ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti dengan benar untuk hidup benar-benar di dalam Tuhan, maka ada dua hal ya. Kita bisa saja datang kepada Tuhan karena kita partisipasi atau kita partik kepada Tuhan. Partisipasi mengambil bagian, atau kemudian kita partik, kamu ambil bagian, ya. Partik adalah orang atau anak-anak Tuhan atau sifat Allah ada di dalam diri kita sendiri, dan dia harus berpartisipasi di dalam pelayanan Tuhan itu. Kenapa? Saya mengambil bagian, saya berpartisipasi, maka itu penting, maka saya itu penting, ya. Kalau saya nggak percaya kepada Tuhan, Tuhan kesepian. Surga nggak ada orangnya, gereja nggak ada orangnya. Wow, sombong banget, ya, sombong rohani, saudara. Ya, jadi kita melihat di sini dari kecil Yusuf, ya. Kenapa Tuhan harus memberi campur tangan kita untuk kita melayani Dia? Karena Dia maha murah, saudara. Ya, Dia mau kita menjadi partner kerja Allah dalam kerajaannya. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, di dalam kehidupan Yusuf tadi, ia adalah seorang yang mempertahankan diri. Apa yang dipertahankannya? Dia mengendalikan diri untuk konsentrasi kepada Allah. Dari kecilnya kita melihat bahwa Yusuf ternyata memperhatikan perbuatan-perbuatan sanak saudaranya di dalam hidupnya. Ya, saudara yang kekasih, bahwa sebagai anak Tuhan, Yusuf dari kecil sudah mengerti akan hal itu. Bagaimana dia mengendalikan diri, mengendalikan kehendaknya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan, ya, Tuhan mengharapkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup suci dan baik di hadapan Tuhan. Biar kita mengambil kehendak Tuhan untuk kehendak kita juga, ya. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan cerita Yusuf di dalam Alkitab, Bapak Ibu, di sana kita akan mendapatkan bahwa dari kecil Yusuf sudah bermimpi tentang kalau dia akan menjadi pusat perhatian dari saudara-saudaranya dan akan menjadi raja, ya, akan menjadi raja, akan menjadi orang yang terpenting di dalam keluarganya.
dia kasih tahu saudara. Dan dia sebenarnya bukan hanya sekedar dapat mimpi, dan dia juga dapat pewahyuan dari Allah. Ya, karena impian itu sekalipun dia dijual menjadi seorang budak di Mesir, dikasih kesempatan, kemudian dirayu, diajak untuk berdosa, dijanjikan kesenangan, kepuasan di dalam nafsunya, nggak mau dia. Ya, dia berkata, bagaimana mungkin saya melakukan hal demikian, berdosa di hadapan Tuhan. Sama istri tuannya itu mengatakan, jual mahal kamu. Wah, gitu aja jual mahal. Saudara yang terkasih, dia nggak jual mahal saudara, ya, tapi dia tidak mau jual murah. Amin. Orang Kristen tidak jual mahal saudara, tapi kita tidak mau jual murah saja, ya, karena kita bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita Bapak Ibu melihat di luar negeri sana, secara khusus di Amerika, ya, kalau kita ke toko sepatu, ya, di situ ada namanya price list. Price list itu artinya sedikit harga, ya. Tetapi kalau kita terjemahkan secara umum, bahasa Amerikanya dibaca priceless, yang artinya tak ternilai atau tidak terhingga. Jadi orang Kristen itu tidak ternilai, amin, ya. Mempertahankan dirimu sendiri karena kamu tidak ternilai di hadapan Tuhan. Dan kita harus sadari itu sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita tidak ternilai di hadapan Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita jual murah untuk berbuat sesuatu yang bersifat sementara, saudara. Jangan beranggapan, wah hanya cuma sekali, berzina cuma sekali, saudara, sekali aja kok. Tetapi ingat, pada saat kamu berdosa, melakukan itu, kamu jatuh di dalam dosa, kamu akan terus diburu oleh dosa itu, dan akan dijadikan target sasaran yang empuk jika kamu tidak benar-benar menyadarkannya. Kecuali anugerah Tuhan yang akan menolong engkau, saudara. Ya, itulah Yusuf yang mempertahankan dirinya, karena dia sadar nilainya dirinya sendiri, hanya Tuhan yang bisa menilai. Ya, untuk foya-foya, untuk senang-senang sementara, tetapi kita menjadi kacung dosa seumur hidup, saudara. Seorang berbuat dosa adalah akan menjadi hamba dosa, kata firman Tuhan. Kalau kamu memberi atau menjual nilai murahmu, dirimu terhadap dosa, kamu akan berdosa. Sekali berdosa, kamu akan menjadi hamba dosa. Manusia itu ya begitu, ya, kecuali anugerah Tuhan yang bisa menolong kita. Oleh sebab itu dikatakan seperti Yusuf, dia gak mau, saudara. Dia tetap mempertahankan self controlnya. Dia bertahan diri di dalam pencobaan yang dihadapi. Kalau Yusuf bisa, maka kita tidak bisa. Kita adalah anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan harga, yaitu seperangkat nyawa Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus mempertahankan diri di dalam perbuatan baik kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita memperoleh kebijaksanaan itu sendiri. Ya, memang anugerah besar. Memang Tuhan menyatakan kebaikannya terhadap kita. Kamu harus berbuat baik, tetapi mari kita arahkan, mari kita mengendalikan pribadi kita kepada kehendak Allah, jangan untuk kehendak kita sendiri. Kalau kita melihat bahwa Yusuf di dalam kebaikannya, dia masih selalu ingat kepada Tuhan, saudara. Dia membimbing dan mengambil alihkan seluruh perasaannya bersama-sama dengan saudara-saudaranya untuk berorientasi kepada Tuhan. Jadi dia tidak berfokus sama dirinya sendiri, dia juga membawa akhirnya keluarganya bersama kepada Tuhan, berorientasi teosentrik kepada Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara-saudara yang terkasih, supaya kita sungguh-sungguh bisa taat kepada Tuhan, mempertahankan diri. Nafsu kita, nafsumu, jangan biarkan untuk mendorong kita untuk menerima pencobaan-pencobaan dosa dan sebagainya, bla bla dan sebagainya, ya, termasuk pencobaan untuk mewakili Allah atau mengganti Allah. Saya sudah diberkati, saya sudah cukup kok, tanpa Allah pun saya bisa memperlakukan segala sesuatu dengan baik. Jangan, saudara. Kata Paulus, hati-hati kamu, karena seorang yang meninggalkan Allah sama seperti yang saya bilang tadi, pertanyaan pertama, 100 potong 1 adalah kosong kalau kita meninggalkan Allah. Tetapi kalau dia bertahan di dalam Tuhan, seorang yang mempertahankan diri,
menguasai diri, ada self control di dalam dirinya untuk selalu taat kepada Tuhan. Sama pertanyaan yang kedua tadi, 100 potong 100 tetap 100. Karena kenapa? Karena 100 itu Tuhan, bukan kamu atau aku. Anugerah Tuhan, bukan kamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan bagi kita untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati, kepala kita, pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya mungkin saat-saat ini kita berada di dalam problematika kehidupan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi isi hati kita ketika kita datang di hari ini bersama dengan Tuhan. Namun satu hal, yakin dan percaya, kita bisa menjadi seperti Yusuf, saudara. Yusuf sudah banyak kali dia menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan kehidupan. Dia dirayu, dia difitnah, segala macam kondisi yang tidak mengenakan dia sudah alami itu. Tetapi ingat, dia tahu bahwa dia tak ternilai di hadapan Tuhan. Dia sanggup karena Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidupnya. Mari datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatimu, Bapak Ibu. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Sampaikan dengan Tuhan. Buka suara. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi seorang Yusuf di zaman-zaman saat ini Tuhan, agar kami beroleh penguasaan diri yang sempurna, agar kami keluar dari tempat ini tidak seperti biasa-biasa aja Tuhan. Kami beroleh sukacita, kami beroleh kedamaian, kami menjadi saksi yang luar biasa yang benar ya Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Dan beri damai di hatiku. Semua terubah dan aku tahu Yesus yang
jadi baik. Yesus jamaku jadi